apa tidak. Kalau tidak ya nanti dilaporkan 0. Kalau masih berarti nggih sesuai dengan barang yang ada itu dilaporkan ada sisa. Lah ini apakah apik endi Mas sing sisa karo ora misalkan. Itu tidak ada mana yang lebih baik, tapi adalah sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan stok opnam ini adalah barang yang ada di gudang, bukan barang yang sudah digunakan di napa nggih, pengguna atau operator. Misalkan jenengan pengadaan kertas di bulan Desember ini 5 rim. Biasanya gudangnya raketang lemari ngoten kan ada, dimasukkan lemari. Kalau kertas ini sudah dikeluarkan, ada yang digunakan misalkan, misalnya dari 10 itu diambil 2. Lah 2 itu sing dibuka lagi 1. Kemudian satunya masih utuh. Itu pelaporannya boleh 8. Yang di lemari saja yang dilaporkan. Yang sudah di meja misalkan ngoten tidak harus dilaporkan. Dianggap sudah dikeluarkan karena ketika Bapak Ibu itu membutuhkan barang persediaan dari gudang, kan ada bonnya, bon barang. Nah itu karena sudah dikeluarkan maka tidak perlu masuk pada stok opnam. Kalau misalnya 10 dijukuk kabeh dibagi-bagi sesuai dengan kelasnya misalkan. Berarti nanti di gudangnya sudah 0. Itu. Kemudian bagaimana dengan ketika masih ada sisa? Masih sisa 5, kemudian Recording stopped. lambaikan tangan kalau sudah. Atau bisa di chat. Dilanjutkan nggih?
Kita lanjutkan tadi tentang persediaan yang masih ada sisa. Intinya jika ada sisa di 31 Desember dan di Januari digunakan itu boleh-boleh saja. Yang penting nanti ada bukti bonusnya. Kemudian inventarisasi yang kedua adalah KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Ini juga kemarin kami sudah rekon dengan Dinas Pendidikan per 30 September terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi apakah konstruksi dalam pengerjaan itu dilanjutkan atau dihentikan? Kalau misalkan dilanjutkan, biasanya ditambahi keterangan apakah tahun ini atau masih tahun berikutnya. Seperti itu. Tapi dari rekon kemarin, kalau tidak salah seluruhnya masih dilanjutkan. Walaupun belum jelas kapan dananya. Itu kemudian inventarisasi di pengelola itu 5 tahunan. Itu bersamaan dengan inventarisasi di pengguna yang sensus itu tadi. Kemudian kewajiban berikutnya adalah pelaporan. Pelaporan semester 1 dan tahunan. Kalau semester 1 mestinya sudah. Nah, PR kita sekarang adalah laporan tahunan atau laporan akhir tahun 2022. Dalam pelaporan pengelolaan BMD, ini kalau kita kan sebenarnya antara keuangan dengan barang milik daerah itu berjalan beriringan. Janjane. Artinya ketika di keuangan itu membuat RKA, itu di kita di pengelolaan BMD kita membuat RKBU. Kemudian kalau DPA kita buat DKBU. Ketika pengajuan SPP SPM untuk pembayaran, itu kan biasanya melampirkan BAST. BAST ini yang kita gunakan untuk membuat laporan pengadaan. Kemudian di titik akhir, akumulasi dari 1 tahun, itu di keuangan menyusun laporan keuangan daerah, di kita menyusun laporan pengelolaan BMD. Kalau di keuangan, LRA, neraca, itu kan seluruh komponennya jadi satu tampilan. Jadi mulai dari atas kas dan seterusnya sampai nanti ke aset tetap. Nah, untuk di BMD itu kita pisah-pisahkan antara inventaris, perlengkapan, persediaan aset lain, dan nanti ada laporan pemeliharaan. Nah, nanti yang juga penting adalah jenengan bisa memisahkan mana yang masuk pada buku pengadaan, mana yang masuk pada penerimaan pihak ketiga. Yang pengadaan itu yang penting jenengan cocokkan dengan LRA, laporan realisasi anggaran. Itu harusnya sama dengan buku pengadaan. Dan itu harus jenengan rekonsiliasinya di sekolah. Ojo dewe-dewe, misalnya yang keuangan gaya laporan dewe, pengurus barang gaya laporan dewe, urung direkonsiliasikan, wes dilaporne ke Diknas. Teko Diknas delalah beda. Recording in progress. Ya, sehingga untuk rekon itu harusnya dilakukan di tingkatan pengelolaan masing-masing. Nanti kalau di situ sudah sama, baru naik atau dilaporkan ke tingkatan di atasnya. Dari sekolah ke Dinas Pendidikan atau melalui koordinator, nanti dari Dinas Pendidikan ke pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BKD bidang aset. Kemudian buku penerimaan pihak ketiga.
Ini untuk mencatat barang-barang yang bukan berasal dari pengadaan. Misalkan ada hibah, kemudian ada mutasi. Ini bisa antar SD, bisa dari dinas pendidikan ke sekolah misalkan. Termasuk juga terkait dengan hibah, Bapak Ibu kami berharap barang-barang komite itu bisa dibuatkan berita acara hibah ke sekolah. Jadi nek komite bangun misalkan, bangun musola, dihibahkan saja ke SD agar setelah dibangun nanti pemeliharaannya bisa dilaksanakan juga oleh SD. Nah, perkara nanti komite mau pemeliharaan kan tidak apa-apa. Karena kalau di komite kan lebih fleksibel ya. Tidak terikat iki kudu barang dhewe atau tidak. Tapi kalau di sekolahan itu jenengan terikat. Pemeliharaan itu boleh dilaksanakan ketika barang yang dipelihara adalah barangnya sekolah. Termasuk juga hibah dari pihak-pihak lain. Misalkan jenengan ada kerjasama dengan lembaga tertentu, apa NGO, apa-apa namanya. Kemudian ada barang yang diserahkan ke SD atau ke sekolah, maka dibuatkan berita acara serah terima. Dan ketika dibuatkan berita acara serah terima, itu masukkan juga harga perolehannya. Ampun jenengan sing aran, kok kangelan ale mempertanggungjawabkan. Misalkan dari komite bangun musola, bangun musola, kemudian berita acaranya hanya berbunyi satu gedung musola, ngoten tok. Lah ketika jenengan akan nyatet, jenengan ngira-ngira dhewe, iki regane piro. Lah ketika jenengan ngira-ngira dhewe, maka nanti di pemeriksaan jenengan akan ditanya, leh mung ngitung piye carane, kan ngoten. Tapi kalau dari komite itu entah berapapun nilainya dimasukkan sekaligus di berita acara, jenengan karek nyatet. Misalkan 100 juta, ya sudah, yang 100 juta itu dimasukkan di buku penerimaan pihak ketiga sudah selesai. Dasarnya apa? Dasarnya di berita acara, selesai. Tapi kalau di berita acaranya tidak sekalian ditulis, niku mungkin dadak ada pertanyaan dan jenengan nanti juga repot. Nah, dari buku pengadaan dan penerimaan pihak ketiga itu nanti dijumlahkan menjadi buku penerimaan. Jadi total penerimaan, buku penerimaan itu berasal dari buku pengadaan dan buku penerimaan pihak ketiga. Kemudian buku pengeluaran itu sama dengan buku penerimaan karena itu pengeluaran dari gudang. Kemudian nanti baru masuk ke buku inventaris, rekap, KIP, dan lain-lain. Kalau sudah masuk ke buku inventaris, rekap itu kan sudah ditambah dengan inventaris tahun sebelumnya. Ada banyak sekolahan yang melaksanakan penghapusan. Itu nanti yang pertama Dinas Pendidikan ini. Kami minta bukti tindak lanjut dari penghapusan kemarin. Jadi tahapannya kan sekolahan mengajukan persetujuan pemindah tanganan, baik yang dijual maupun dimusnahkan. Kemudian turun SK Bupati persetujuan pemindah tanganan. Setelah itu barang dijual dan dimusnahkan. Setelah dijual dimusnahkan, baru nanti diusulkan lagi untuk penghapusan secara administrasi di buku inventarisnya. Tahapannya seperti itu, sehingga kami Bu Naning kami menunggu dokumen tindak lanjut dari penghapusan yang kemarin agar nanti tidak nyantol di aset lain-lain. Karena kalau SK penghapusannya tidak keluar tahun ini, nanti
angkanya masih ada walaupun barangnya sudah tidak ada, tapi tetap kita keluarkan dari buku inventaris, ning masih masuk ke aset lain. Maka ini juga harus segera. Pak Broto yo nagih. Ora kuraku lho sing nagih. Contohnya juga sudah. Nah, di sisi lain nanti di akuntansinya ada LO, ada CLK dan lain-lain. Nah, niki napa nggih? Monggo kita sadari bersama bahwa proses keuangan dan BMD itu bersamaan. Ojo dewe-dewe, ojo kemudian sing keuangan iki nggawe nunggu akhir tahun lagi dikekne pengurus barang kan mesakne alinggahe laporan. Maka setiap kali ada transaksi langsung dikoordinasikan dengan pengurus barang sehingga pengurus barang bisa menginput laporan sesuai dengan transaksi yang ada. Begitu juga ketika pengurus barang mendapatkan transaksi di luar pengadaan misalkan. Entah itu yang hibah tadi atau mutasi dari dinas pendidikan, enek sekolahan sing 3 bis. Nah, ini 3 bis. Nah, itu kan masuknya mutasi. Saya ngerti biasanya pengurus barang lebih dulu. Dan itu iklan. Dan itu bagian akuntansi atau keuangan juga harus jenengan beri berita acaranya sehingga mereka bisa nyatet hasil akhir antara neraca dengan rekap inventaris itu nanti bisa sama. Begitu juga dengan persediaan dan lain-lain. Ampun gitu catatan saya itu. Nah, berikutnya kami berharap banyak diskusi karena sebenarnya saya sendiri untuk 1 atau 2 tahun kemarin tidak banyak aktif di penatausahaan karena pekerjaan seperti yang jenengan lihat di ruang lingkup yang pertama tadi kan selain penatausahaan itu juga masih banyak itu. Nah, monggo Bapak Ibu baik yang koordinator maupun yang dari lembaga apabila ada pertanyaan kemudian permasalahannya ada di lembaga silahkan disampaikan nanti kita coba untuk mencari solusi bersama-sama. Monggo. Oke, mungkin saya tambahkan terkait dengan niki. Habis pakai opo inventaris, opo perlengkapan, ngoten nggih. Itu jenengan bisa lihat di belanjanya. Kalau belanjanya barang jasa, utamanya yang barang, kan rekening niku ngoten. Yang atas sih apa toh? Belanja pegawai. Terus di bawahnya belanja barang jasa. Nah, yang bunyi barang jasa itu nanti masuk ke persediaan. Kemudian di dalamnya barang jasa itu kadang ada belanja pemeliharaan. Nah, yang pokoknya ngarepe bunyinya belanja pemeliharaan bisa peralatan kantor, bisa kendaraan atau bangunan itu masukkan ke laporan pemeliharaan. Kemudian di bawahnya baru belanja modal. Nah, belanja modal ini masuknya ke inventaris, ke laporan inventaris. Tapi ada syaratnya. Ada batas kapitalisasi. Kalau di atas batas kapitalisasi masuk ke inventaris. Yang di bawah kapitalisasi masuknya ke perlengkapan. Batas kapitalisasi itu yang pertama tanah tidak ada batasnya, semua masuk. Yang kedua KB peralatan mesin
itu batasannya harga satuan 500.000 batasnya. Kemudian untuk KIP C dan D, gedung bangunan jalan irigasi jaringan, itu batasnya 50 juta. KIP E itu tidak ada batas kapitalisasinya. Jadi buku itu berapapun dicatat. Kemudian KIP F itu tidak ada batas kapitalisasi. Satu lagi untuk aset lain, utamanya yang aplikasi software, itu batasnya juga 50 juta. Untuk barang-barang yang berada di bawah kapitalisasi nanti masuknya ke perlengkapan. Yang ada pada batas kapitalisasi ke atas masuk inventaris. Jadi kalau 500.000, kursi 500.000 masuk inventaris. Oke. Berikutnya terkait dengan harga satuan, karena batas kapitalisasi itu kan yang diikat adalah harga satuan. Harga satuan ini patokannya adalah SPK. Jadi misalkan kordeng, sing sok nopo ada perbedaan itu korden. Korden ketika SPJ-nya itu dibuat satu set 1 juta, maka masuk ke inventaris karena harga satuannya 1 juta. Terus korden yang sama itu SPJ-nya dibuat 10 meter, harga satuan 100.000. Maka masuknya di perlengkapan. Begitu. Jadi barangnya sama, podo-podo kordene, yang satu masuk perlengkapan kok satunya masuk inventaris. Padahal barangnya podo. Misalnya SD ini tonggonan, tuku bareng-bareng gitu. Nah, tapi karena perbedaan kontrak di SPK itu nanti akan menjadikan perlakuan yang berbeda. Termasuk barang-barang yang dibuat set dan satuan. Ya, pokoknya patokan kita SPK saja. Kok misalnya di situ 1 unit komputer, enek CPU, enek monitor, enek iya keyboard, enek power supply misalkan. SPK-nya 1 unit 5 juta. Ya sudah, jenengan nyatetnya 1 unit 5 juta. Tidak usah dipecah-pecah karena jenengan juga tidak akan bisa mecah. CPU-nya dirego piro, monitornya dirego piro, kan kangelan. Nah, kecuali kalau SPK-nya memang dibuat terpisah. CPU-nya catat dewe, monitor catat dewe, maka dewe-dewe. Sehingga kita mudah mempertanggungjawabkan. Nyapa kok iki dicatat gelundungan? Karena SPK-nya gelundungan. Nyapa kok dicatat terpisah? Karena SPK-nya terpisah. Nah, terkait misalkan yang terpisah, CPU-nya 2 juta, monitornya 1 juta. Berarti kan masuk inventaris. Keyboard-nya 1.000. Nah, itu nanti akan terpisah di perlengkapan. Jadi walaupun satu paket pengadaan, kita tetap menerapkan batas kapitalisasi. Ketika ada berbeda, ya dipisah. Itu terus untuk belangko-belangko nanti bisa komunikasi dengan dinas pendidikan. Bon barang tadi yang saya sampaikan, kui bentuknya kaya apa, KIP bentuknya kaya apa, KIR bentuknya kaya apa, nanti bisa langsung dengan dinas pendidikan. Kemudian juga yang perlu jadi perhatian adalah KIR. Kadang ki yo kaya sepele ngoten to KIR iki. Ning nek mboten disiapkan kuwi kadang yo gendandapan. Jadi misalnya BPK unyuk-unyuk rono kuwi sing ditakokne kudu pengadaan ya. Roroh takok KIR. Ruangan ini KIR-nya mana? Wes
Iso-iso 2-3 tahun yang lalu barangnya wis rubah atau dipindah, terus kirnya belum sempat dirubah, kok beda, mesti bingung. Dan ketika seperti itu, walaupun barangnya ada, jenengan mesti bingung. Misalnya kursi ini 10, karena dulu nopo jadi 1 di ruang guru misalkan kursinya 10 kiri muni 10. Kemudian karena kebutuhan yang 2 dipindah ning ruang kelas misalkan. Nah, loro sing jenengan pindah iki mesti iso sedina dek ora ketemu niku. Karena nek pun masuk pemeriksaan entah BPK atau inspektorat itu nopo grogine mesti enten. Sakit grogine ngasek ngiling-ngiling kursi loro ki mau iso ora ketemu sedina niku. Dan mungkin juga nanti jenengan bisa mensiasati sekarang jenengan cek buku inventarisnya, jenengan angen-angen nggone ning ndi. Misale enek papan tulis 6 di kelas-kelas, angen-angen kan ngonten. Oh iki lemarine enek 5 ning ruang guru 4 ning gudang 1. Misalkan seperti itu. Nah, itu juga nanti akan membantu ketika panjenengan menghadapi pemeriksaan. Ya muga-muga ora kena sampling, tapi kan kita bersiap kalau disampling. Sehingga nanti dengan jenengan mencari barang yang ada di buku inventaris itu, ketika ditanya jenengan akan lebih lebih dekat untuk menjawab secara refleks ketimbang jenengan tidak menyiapkan diri. Delalah enek tulisan wireless. Ngalendeleh ning ndi lali apa ning kantor apa ning gudang apa ndak ingi enek sing nyervisne. Nah, kadang kan ngoten niku. Tidak ada di sekolah karena diservis. Nah, itu juga nanti tolong disiapkan selain yang laporan. Monggo. Bapak Ibu. Yang dari lembaga juga boleh. Monggo. Baik. Coba cari referensinya ya. Isek cilik. Niki Bapak Ibu, aset lainnya ada rekeningnya 1.5.
Ini ada kemitraan dengan pihak ketiga. Ada sewa, kerjasama pemanfaatan, BGS, BSG, kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, niki mungkin juga perlu jenengan siapkan terkait dengan sewa nopo kantin. Kantin ini tahun kemarin sudah mulai disinggung oleh BPK. Jadi secara normatif penggunaan nopo kekayaan daerah berupa tanah misalkan itu juga ada tarifnya. Sempat ada beberapa yang kita data tapi masih dalam pembahasan. Nanti kok misalkan dari pembahasan itu diwajibkan kudu enek sewane. Nah, nanti monggo disikapi bersama-sama. Kemudian ada aset tidak berwujud. Goodwill, lisensi, hak cipta, paling kita yang banyak di software. Software ini untuk software yang mencatat itu yang bagian pengadaannya. Jadi kalau guna itu tidak mencatat. Misalnya kados aplikasinya aset. Nah, karena pengadaannya itu di BKD, maka pencatatannya cukup di BKD. Jenengan walaupun menggunakan tidak harus mencatat. Nah, kecuali kalau yang aplikasinya di Dignas misalkan. Kalau ada proses pengadaannya nanti bisa dicatat di sini. Aset tidak berwujud. Kemudian aset lain-lain. Aset lain-lain ini salah satunya adalah aset rusak berat. Jadi biasanya niki terkait dengan barang-barang yang akan diusulkan penghapusan. Bisa jadi posisinya itu bisa direklas dulu ke aset nopo lain ini, aset rusak, baru kemudian nanti dihapus, atau masih di buku inventaris itu bisa juga diusulkan penghapusan. Suaranya masih kurang. Nah, ini berbeken sini ruangan. Kemudian terkait dengan aset lain, itu juga nanti ada penyusutan atau amortisasi. Ini Mas terkait dengan aset lainnya, aset lainnya. Jadi rekeningnya ini sebenarnya hampir sama dengan yang di keuangan. Jadi kalau yang di sini mulai persediaan itu sebenarnya jadi satu. Persediaan, kemudian nanti di bawahnya aset tetap, kemudian baru aset lainnya. Cuma untuk pelaporannya kita pisah-pisahkan. Coro 3W koyok neraca jadi tampilan jadi satu, janjane juga bisa.
Untuk sewa tidak perlu masuk, karena itu kan nanti cuma 1 tahun. Jadi sama dengan rekening sewa kendaraan, itu tidak masuk pada laporan, karena berupa jasa. Okay. Untuk penghapusan, jadi yang pertama dilakukan itu adalah usulan. Kalau biasa kita terlanjur terbiasa dengan usulan penghapusan, tapi sebenarnya kalau secara administrasi itu usulan pemindah tanganan BMD. Yang pertama itu usulan pemindah tanganan BMD dari sekolahan ke bupati melalui dinas. Biasanya setelah direkap di dinas pendidikan, baru diusulkan ke aset. Tahap kedua itu dilakukan verifikasi dari tim aset. Diverifikasi apakah betul barang yang diusulkan itu layak untuk dilakukan pemindah tanganan. Niki yang hadir ada yang kemarin melakukan penghapusan. Nah, gitu. Kan ditekani juga, baik ada yang dari aset, kemudian beberapa yang lain timnya hanya dari dinas pendidikan. Tapi tahapan itu ada, tahapan verifikasi. Setelah itu nanti dari BKD akan mengusulkan SK persetujuan pemindah tanganan. Jadi dari proses verifikasi itu nanti kita akan mengidentifikasi mana yang dilakukan penjualan, mana yang dilakukan pemusnahan. Untuk barang-barang yang berasal dari berbahan besi, seng, kemudian plastik yang biasanya kena digerosok nih, itu secara umum masuk pada penjualan, termasuk buku digerosok nih. Untuk buku yang enek sing dipangan rayap, jadi pun campur lemah jatah marem banget. Jadi pangan rangas. Jadi yang sudah seperti itu kita kan juga agak sulit iki arep didol kok ketempelan lemahnya atau tanahnya juga banyak sehingga bisa dilakukan pemusnahan. Termasuk misalkan yang berbahan kain, kayu itu bisa ke pemusnahan. Tapi ada kalanya kita juga memberikan kebijakan, misalkan dari 10 daftar yang diusulkan pemindah tanganan itu 9 berupa barang-barang yang berbahan plastik besi, terus enek sitok kain. Nek pengen ora repot karena nanti harus membuat 2 tindak lanjut, penjualan dan pemusnahan, kain itu juga bisa dimasukkan ke penjualan. Rakit tanggo tukang grosok iki piro apa 1000 apa 2000, tapi itu bisa untuk mengefisiensikan tindak lanjut yang ada. Tapi kudu enek nilai rupiahnya. Ojo dilebokne penjualan yang terus di nol, enggak bisa. Karena untuk penjualan itu prinsipnya adalah yang masih memiliki nilai ekonomis. Nah, setelah turun SK persetujuan pemindah tanganan dari bupati tadi, maka Dinas Pendidikan melakukan proses sebagaimana yang disebutkan di SK persetujuan pemindah tanganan itu. Bisa penjualan, bisa pemusnahan, bisa hibah misalkan. Kadang kalau sekolahan kosong, biasanya nggak dijaluk desa, itu juga bisa. Nah, setelah
persetujuan turun, Dinas Pendidikan melaksanakan eksekusi atas persetujuan itu. Yang penjualan, yang dilakukan penjualan, yang pemusnahan nanti ada berita acara pemusnahan dan foto proses pemusnahan. Kalau hibah ya ada berita acara hibah. Setelah itu, Dinas Pendidikan mengusulkan lagi penghapusan dengan melampirkan bukti tindak lanjut. Jadi kalau penjualan ya buktinya adalah proses penjualan berikut dengan bukti setor ke Kasda, karena semua proses penjualan nanti masuk ke kas daerah. Kemudian termasuk juga berita acara pemusnahan atau berita acara hibah. Nah niki nanti diusulkan lagi untuk pemusnahan, baru turun SK pemusnahan. Nah, pemusnahan ini digunakan untuk mengurangkan barang yang ada di buku inventaris. Jadi sebenarnya SK penghapusannya ini belum turun, itu walaupun barangnya sudah tidak ada, sudah dijual, tapi catatannya masih. Nanti alternatifnya dikeluarkan dari buku inventaris, tapi masih nyantol di aset lainnya. Makanya niki wau bola-bali ditagih karena waktunya juga sudah mepet. Yang kemarin sudah dilakukan eksekusi penjualan maupun pemusnahan di lembaga-lembaga sekolah, kami minta untuk buktinya segera dilaporkan agar bisa diterbitkan SK penghapusan. Karena dari bagian hukum, lampiran-lampiran itu juga diminta untuk melengkapi. Kita ndak bisa percaya-percayanan ini ndak ingin jari ini wes, ndak bisa. Jadi bukti tertulisnya juga harus ada. Nah, setelah SK turun baru nanti buku inventarisnya bisa dikembangin. Ngaten. Niki nek tanya secara langsung bisa sebenarnya. Nggih. Beberapa kali itu kemarin kita sempat inspektorat ke sini kaitannya dengan kata-kata mungkin ada beberapa sekolah yang tidak diurus. Salah satu pendidikan ada yang berbeda itu kebetulan ditanyakan untuk posisi laporan barang sampai dengan pada saat pemeriksaan itu kan tidak bisa karena yang di lembaga itu mengentrinya setiap semester. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah kita hanya menggunakan atau memang seharusnya ada manual, minimal ada manual. Jadi pada saat ada ring pemeriksaan itu kan kita sudah ada backup data. Nah, seperti itu. Karena kemarin sebenarnya SMP 2 ada ini itu yang sedikit mengeluh kaitannya dengan entry per semester karena dia sering ke sampling termasuk sampling mereka juga beberapa kali. Jadi itu kita yang di kita mau kayak ada saat sampai dengan mungkin seperti itu kita tetap bisa Oke, terkait dengan pemeriksaan BPK yang dilakukan tidak pada semesteran atau pada akhir tahun. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya pelaporan BMD ini harus dilakukan bersamaan dengan pelaporan keuangannya. Jadi begitu ada SPJ persediaan misalkan ATK itu akuntansi keuangan mencatat ada pengeluaran kas sekian, ada notanya. Lah nota ini pengurus barang harusnya juga diberi kalau tidak aslinya ya kopi. Kemudian pengurus barang langsung mencatat pada saat itu. Bisa ditambahkan dengan manual atau Excel.
selain di aplikasi LIN. Karena kemarin untuk sementara memang untuk lingkup Dignas itu ada beberapa data yang masih bergerak. Sehingga karena ada kekhawatiran, maka kemarin itu disepakati bahwa laporannya itu dibuat manual dulu, Excel, kemudian nanti setelah secara periodik dilaporkan ke Dignas, dimasukkan ke aplikasi, tidak melalui inputan satu-satu. Jadi nanti begitu. Tapi jenengan yang di lembaga itu harusnya mencatatnya juga sesuai dengan transaksi. Hitungannya yo harian, seperti keuangan. Jadi tidak harus menunggu semesteran lo wakil digawe. Wayah, misalkan ada transaksi dikai nota ditumpuk, kayak nota Kalau pemeriksaan inspektorat itu sebenarnya sama di akuntansinya, di keuangannya kan per hari itu biasanya juga kasnya harus ditutup, duitnya diperiksa cocok apa ora. Nah, di aset juga begitu. Pada hari itu juga harusnya laporan itu sudah bisa disajikan. Dengan syarat niku wau, setiap ada transaksi langsung di-share ke pengurus barang juga langsung melakukan pencatatan. Kemudian selain itu sebenarnya di aturan itu juga periodisasinya sekarang menjadi bulanan. Tapi nek bulanan kita belum bisa menjalankan. Sementara ini untuk mulai awal 2022 itu kita rekonnya sudah per 3 bulan. Jadi di Maret, Juni sekaligus semesteran, kemudian di September, baru nanti di akhir tahun. Nah, akhir tahun ini juga kelihatannya kalau di rekonnya di 31 Desember kan pelaksanaan Januari. Maka kita siasati kemarin di November, 30 November itu juga sudah ada rekon. Nah, niki monggo diterapkan juga di lembaga-lembaga, di sekolahan. Jadi syukur-syukur bisa tiap bulan itu keuangan dengan barang bisa rekon. Ngonmu SPJ ini wis piro. Kemudian nanti disusuli dengan disusuli dengan laporannya aset agar sama antara keuangan dengan barang. Bapak enggak. Ya, mohon izin menambahkan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya seperti yang diaturkan Mas Zainal tadi di depan bahwa laporan barang itu memang semesteran, ya semester pertama dan semester kedua. Cuma dengan adanya aturan yang baru yang Permendagri 47 tahun 2021, sebenarnya rekonsiliasi itu bulanan. Tapi itu tadi, kalau tiba-tiba kita kulinerin semesteran langsung bulanan, kok kayak kaget. Yang listriknya jeglek, Pak. Manoten. Tentu sih kemarin memang kita mensiasati laporan barang itu 3 bulanan, rekonsiliasinya 3 bulanan. Sebenarnya itu bukan berusut laporan, beda dengan laporan semesteran ya, tapi untuk memudahkan kita dalam waktu pada saat penyusunan semesteran, dicicil. Kayak kata suang nyaur utang sak yuto ya kabut, nah yang dicicil pokok 1 mungkin nggih mboten. Kan ngoten. Nah, sebenarnya yang ngincer, yang mengincar laporan barang itu sebenarnya nggak cuma BPK ataupun inspektorat. Yang terbaru ini MCP, KPK. KPK ini masuk. Kenapa kita kemarin tahun 2022 rekon kita 3 bulanan? Karena ada klausul pengawasan barang milik daerah. Rekonsiliasi itu harus 3 bulanan. Dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Nah ini untuk khusus teman-teman dinas pendidikan mungkin karena ada banyak banget ya lembaganya ya. Jadi mungkin perlu trik tersendiri. Kami mohon bantuan juga dari teman-teman dinas pendidikan yang ada di sini bahwa oke, untuk masalah aplikasi karena kemarin ada satu dan lain hal yang bikin jadi kempiuh kan, akhirnya
diputuskan per semester. Yang tadi seperti yang diaturkan Mas Zainal ya, diinput dari sini, diinjekkan dari sini. Nah, mungkin ini bisa secara mandiri dari teman-teman lembaga dengan kontrol dari teman-teman dinas pendidikan. Monggo silahkan jenengan ini, kalau saya lihat ya, ada yang bendara bos dan juga merangkap pengurus barang. Ada yang bendara bos sendiri, pengurus barang sendiri. Oke, kalau jadi satu mungkin sudah pasti mesra, gitu. Ngertos mon transaksi ini kan, pencatatannya ngerti. Nah, niki kalau yang berbeda antara pengurus barang dan bendara bos. Ini monggo ke depan ini jenengan yang mesra lah, dalam arti sering-sering ngopi, sering-sering ngobrol, nggih. Transaksi keuangannya gini wow, dicicil. Logikanya ada uang yang keluar, mesti enten wujudnya. Murah mungkin ora. Itu Mas Pajak ini wujudnya apa? Embuh. Nah, yang mboten mungkin kalau seperti itu. Logikanya berpikir seperti itu, simple. Jadi mungkin monggo Bapak Ibu, kami ini hanya istilahnya gimana ya? Menyarankan untuk membuat terobosan inovasi yang nantinya biar meringankan kinerja Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dipersiapkan secara manual dulu, Excel, nggak apa-apa. Kalau yang sudah jalan selama ini kan Excel dulu nggih, baru nanti disetorkan ke Dinas Pendidikan, baru nanti dimasukkan ke aplikasi. Tetap Excel nggak apa-apa. Cuma ampun semesteran Pak, rotot dipendeknya sidik lah, 3 bulanan disik. Mungkin pun lanyah, kulino, mau 1 bulanan lebih baik. Ini kita di kami juga masih proses transisi yang sebelumnya semesteran, kita rubah menjadi 3 bulanan. Lancar, boten. Cerewet tetap. Tapi ya itu, nggak apa-apa, itu proses. Karena ini baru proses untuk ke situ, jadi nggak apa-apa. Jadi monggo kita mulai membiasakan itu tadi Pak, yang benar, walaupun memang berat, susah ya, nggak apa-apa, bertahap aja, dicicil itu. Jadi nanti pas pada saat di akhir tahun, laporan keuangannya tinggal merekap dari yang triwulan 1, 2, 3, seperti itu. Nah, untuk yang MCP KPK ini, jujur untuk Dinas Pendidikan sendiri nggak bisa melaporkan secara triwulanan itu. Jadi laporannya pasti semester. Jadi kami untuk yang di berita acara rekon yang harusnya 40 perangkat daerah pasti 39. Karena Dinas Pendidikan belum. Karena jenengan udah mulai semester kan. Padahal yang diaturkan Mas Zainal tadi, laporan yang ada di perangkat daerah itu komponen di dalamnya adalah laporan dari unit-unit yang di bawahnya. Seperti itu. Mungkin itu nggih. Tambahan dari saya, kebetulan tadi sudah disinggung, awalnya saya mau membahas ini mau di akhir, tapi ternyata sudah disinggung duluan di depan, jadi daripada lupa, mending ya saya sambung sekalian. Pertama kata kuncinya, engkang kompak dengan ini, bendahara bosnya. Nggih. Mungkin teman-teman Dinas Pendidikan bisa nanti membantu. Mungkin, nggih, Pak. Sering-sering ngopi. Mungkin kalau saya, karena saya juga punya terus, saya sampaikan ke depan bahwa laporan aset itu akan dibuat 3 bulan dan triwulan dengan kita membuat laporan manual melalui Excel. Namun kami di lapangan, segala yang kami temui Bapak, kalau saya katakan akur karena saya sendiri. Namun teman-teman di daerah juga ada yang kesulitan, bahkan saya selaku koordinator, jangankan bukan sekali 100 meter saja diminta laporan itu. Kalau saya ke sini naik turun ke lapangan kadang monitorkan satu laporan sampai 3-4 kali. Karena kenapa kok belum bisa? Karena ini Pak bosnya belum ada. Karena gini, dalam manajemen bos banyak sekali, mungkin teman-teman pendapat mungkin juga ada yang pendapat. Itu kalau kita mengkaji belanja disita. Kita anggarkan di RKS di bulan Januari, tapi belum tentu realisasinya di bulan Januari. Kita realisasi di bulan Maret. Karena ketika kita akan minta laporan ke bendahara bos, singkatan itu sudah dibukaan, Pak. Nah, itu bagaimana kami juga merasa kesulitan dengan koordinator, kesulitan dengan teman-teman kita kalau diminta laporan aset dari dinas,
Tapi juga sering sampai berhubung di waktu lagi. Namun kenyataannya juga alasan apa Pak? Berdarah positif dari setelah lakukan Pak. Belum buat SPC dan itu. Mohon penjelasan itu terkait dengan laporan. Kemudian kaitannya dengan penghapusan pastinya kalian mau dan mengatur berdasarkan pengalaman kemarin seluruh penghapusan banyak sekali sekolah yang tombol terus terang tombol Bapak. Karena kan gini, untuk penghapusan sudah pernah diverifikasi dari teman-teman kami sebenarnya dari ya terkait dengan mana yang masuk ke penjualan dan mana yang masuk ke pemusnahan. Namun di situ ketika masuk ke penjualan kemudian dia kami juga tidak tahu MOU-nya sama pihak ketiga itu contoh buku saja Bapak. Buku itu 1 kilonya berapa? Kami juga tidak tahu. Namun di lapangan ada temuan bahwa dari pihak ketiga ketika buku tidak terbit di situ diusulkan buku penghapusan sejumlah 100 eksemplar. Namun kenyataannya terverifikasi ada yang buku ya, buku kan sampaikan Pak Zainal tadi ada yang tangan sayap, mungkin pegang anak tinggal kulitnya dan sebagainya. Namun ketika dari pihak ketiga datang ke lokasi untuk melakukan pengambilan dan sebagainya, ternyata mintanya buku itu harus real dengan apa yang ada juga. Kemudian untuk bukunya sudah ditentukan 1 kilonya sekian, 3 biji, 1 kilo 3 biji. Padahal kalau buku pelajaran mungkin banyak buku, mungkin 3 buku ya, tapi ketika dipinjam anak tinggal cengkok etok apakah jadi 1 kilo. Nah itu dihitung per kilonya 3.500. Akhirnya kami dari pihak sekolah juga tombol ya ketiga. Ada yang tombol 6 juta, ada yang tombol 6 itu real Pak. Ini saya sampaikan karena kami juga selalu koordinator mewakili sambatnya konsep-konsep di sekolah yang kemarin terjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini mungkin yang daring nggak dengar nih pertanyaannya tadi karena nggak ada ininya, nggak ada mikrofonnya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait itu tadi. Memang gini Pak, terkait keterlambatan laporan keuangan, gampangannya SPJ. Karena memang pencatatan dari pengurus barang ini rata-rata berdasarkan transaksi laporan. Sebenarnya itu bukan terjadi di sekolah. Perangkat daerah pun sama. Jadi masalah seperti itu tuh jamak Pak. Karena mungkin karena kebiasaan ya. Mungkin karena kebiasaan dan ciri khas dari bos sendiri ya seperti itu. Kami paham pada saat kita mau rekonsiliasi triwulan pertama, kita minta ke teman-teman dinas pendidikan, gimana? Belum bisa Mas. Saya dereng cair. pada saat itu dan sebagainya. Dan mungkin ini perlunya sinergi antara petugas keuangan, gampangnya saya menjadi petugas keuangan dan petugas barang terkait ini. Monggo untuk gimana mungkin ini juga dari teman-teman dinas pendidikan kami minta bantuan kalau memang ini diperlukan. Ini yang hadir cuma pengurus barang mohon yang bosnya mboten untuk yang di online juga. Mungkin seperti yang dibahas sebelumnya Mbak Naneng, kita mungkin perlu kalau diperlukan mengumpulkan kepala sekolah, bolehlah. Dalam artian untuk cek, oke. Mungkin ini perlu ada follow up dari acara hari ini. Jadi tidak cuma dari teman-teman pengurus barang. Nah, ini kan kita baru menyisir sisi yang kiri Nah, untuk yang sisi kanan kita belum. Mungkin nanti ke depan bisa diatur. Sebenarnya kemarin sempat juga disinggung oleh Bapak Sekda pada saat dikumpulkan kami dipanggil itu apakah perlu mengumpulkan kepala sekolah dalam artian karena itu jadi tanggung jawab salah satu tanggung jawab kepala sekolah juga terhadap laporan yang ada di masing-masing lembaga seperti itu. Mungkin kami di sini untuk pertama mungkin menghimbau juga kepada teman-teman ini mungkin ada yang mengikuti kalau yang
tetap jadi satu tadi ya Niko. Untuk laporan keuangannya seperti yang diaturkan Mas Zainal tadi juga dirutinkan untuk ini ya transaksinya, jangan numpuk tadi. Terus kalau sudah buktinya ya laporannya disampaikan ke pengurus barang. Nah untuk follow up berikutnya mungkin bagi teman-teman dinas pendidikan kami mohon kalau diperlukan memang mengumpulkan kepala sekolah untuk diberikan pemahaman terkait dengan laporan juga diperlukan. Mungkin kalau dari saya pertanyaan yang pertama tadi jawabannya juga seperti itu Pak. Karena ya mau gimana nggih langsung das gitu memang agak susah karena ada tahapan yang memang harus dilalui. Ini juga baru pertama nggih. Nah, kalau apa nanti ada follow up berikutnya mungkin bisalah kita tingkatkan lagi. Yang sebelumnya cuma satu nanti bisa dikumpulkan dua-duanya. Jadi saling ketemu. Kalau kami di perangkat daerah besar di dinas seperti itu Pak. Jadi nggak cuma pengurus barang tapi dua-duanya kami panggil. Dua-duanya kami panggil jadi bisa saling oh ternyata kurangnya ini nih karena faktor ini. Kalau faktor ini belum dilengkapi, berarti faktor yang lain juga belum. Jadi seperti itu. Itu mungkin nanti jadi follow up bagi acara ini. Makanya tadi pas pembukaan, kami berharap ini nggak cuma pada hari ini tok. Ke depan, kalau memang diperlukan, demi terwujudnya tertib administrasi tadi, bisa melibatkan unsur-unsur yang terkait lainnya. Mungkin di situ, nggih. Itu mungkin jawaban pertama terkait dengan keterlambatan laporan. Jadi ya, kami menyadari, tapi monggo kita mulai berbenah sedikit-sedikit lah. Berbenah sedikit-sedikit saling mengingatkan, saling ngilik ini dengan yang terkait dengan laporan barang jenengan. Mungkin itu pertanyaan pertama yang saya bisa jawab. Untuk yang kedua, monggo Mas Zainal. Oke, niki anu. Oke, monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi yang terkait dengan pengelola keuangan sekolah itu apa bendara BOS? Apakah hanya bendara BOS pengelola keuangan di sekolah itu? Apa enek selain BOS?
Intinya begini, intinya pengelola keuangan yang berhubungan dengan laporan pengelolaan BMD itu yang bersumber dari APBD. Bisa seperti bos itu kan dari APBN tapi kan tetap lewat APBD. Terus apa neh ndek ben ki kali aku senenge. Nah, kalau komite nanti kan masuknya bukan di pengadaan, ke penerimaan dari pihak ketiga. Itu dipisahkan, jangan dicampur dengan yang dari APBD. Penghapusan sejak 2019, kenapa kok belum dihapus? Dari sekolah. Oh, oke. Okay. Ya, memang untuk Dignas ini baru tahun ini kita melaksanakan penghapusan dengan jumlah yang banyak. Dan Elengku ada beberapa tapi cuma 3 atau 4 sekolahan saja. Dulu ingat saya pernah. Nah, untuk yang dalam volume sangat banyak itu baru saja yang beberapa bulan lalu kita laksanakan. Nah, terkait penghapusan itu, penghapusan yang dimaksud 2019 mungkin yang dilaksanakan kemarin. Hanya saja balik lagi ke Bu Naning, laporannya tindak lanjut karena belum diserahkan ke aset sehingga SK penghapusannya belum keluar. Jadi itu nanti tolong segera dikirim ke aset biar keluar SK penghapusannya. Sehingga sekolah nanti juga bisa mengurangi jumlah barang yang ada di buku inventaris. Seumpama gedung di KIP status rusak berat tapi belum dapat rehab, apa yang dimasukkan ke aset lainnya? Oke, terkait dengan aset lainnya itu nanti tergantung apakah akan dilakukan penghapusan. Nah, mestine pihak sekolah nanti koordinasi dulu dengan bagian program yang bagian perencanaan pembangunan itu di bidang itu apakah nanti akan dilakukan rehab atau dilakukan pembangunan baru. Kalau nanti direncanakan pembangunan baru, maka bisa diusulkan penghapusan. Tapi kalau hanya rehab, tidak perlu diusulkan penghapusan. Terkait penghapusan barang yang terkena banjir, barangnya sudah hanyut atau hilang. Oke. Kembang ya. Itu sudah dilaporkan apa belum ya? Harusnya ketika terjadi seperti itu dilaporkan. Karena nanti akan ada tahapan-tahapannya. Nanti bisa saja masuk ke TPTGR. Jadi kemarin pada saat sensus 2008 kami menemukan ada 2 atau 3 sekolahan yang laptop sama proyektornya hilang. Nah, itu akhirnya masuk ke TPTGR dan dinyatakan harus memberikan ganti rugi di sekolah Arjowinangun dan Cemeng. Nah, itu kalau memang ditemukan unsur kesalahan dalam pengelolaan BMD. Tapi kalau murni bencana itu nanti dilaporkan, kemudian ada proses, seingat saya untuk banjir yang 2017 itu sudah diverifikasi dan dihapus. Belum semuanya.
Oke, coba nanti dilaporkan dan kita tindak lanjuti secara khusus lah. Karena kejadiannya kan sudah lewat. Oke, diusulkan lagi saja. Diusulkan nanti kita tindak lanjuti. Karena kalau misalkan tidak ada surat usulannya, kami juga kesulitan akan menindaklanjuti. Apakah nanti bisa dilakukan dengan berita acara sehingga dilakukan pemusnahan. Termasuk yang di SD Glinggangan ya, yang talutnya roboh. Itu kan karena bencana, kemudian dilakukan pemusnahan. Ya barangnya jane isih enek ning kono, tapi kan tidak sebagaimana fungsinya. Sehingga prosesnya pemusnahan. Untuk sekolah yang sudah dihapus barangnya, apakah tidak diberikan berita acara atau SK sebagai bukti? Ada. Jadi nanti ada 2 SK. Yang pertama adalah SK persetujuan pemindah tanganan, yang kedua adalah SK penghapusan. Untuk mengusulkan penghapusan sekarang apakah bisa? Bisa. Jadi Bapak Ibu, untuk usulan penghapusan itu tidak ada periodiknya. Jenengan tidak harus menunggu semester, tidak harus menunggu akhir tahun untuk melakukan usulan penghapusan. Jadi usulan penghapusan itu didasarkan pada kondisi barang. Kok misalnya jenengan beli barang anyar, ceblok, rusak, arep dihapus, ya bisa. Dan jangan menunggu nopo nggih. Kadang kan kita ini barangnya rusak, wis mbok piye, karepe arep didandakne ning ora sida-sida, barangnya dideleh gudang, gitu. Terus ngerti-ngerti ora enek. Lah niki malah repot. Jadi begitu memang itu sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, yo langsung diusulkan penghapusan. Tidak harus menunggu tahun. Misalkan alat kantor itu kan umurnya 4 tahun. Jadi tidak harus menunggu 4 tahun baru diusulkan, tidak harus. Termasuk juga ketika sudah melewati umur ekonomis, tidak otomatis dihapus. Maksudnya laptop misalkan. Laptop umurnya 4 tahun. Nah, iki wis 5 tahun berarti oleh tak hapus. Padahal masih bisa dipakai. Nah, itu patokannya tidak seperti itu. Tapi patokannya adalah kondisi barang. Kalau rusak berat atau sudah tidak dimanfaatkan, misalkan ada barang jane isih anyar, koyok di rumah sakit itu ada bank darah apa ngoten namanya. Itu hibah dari luar negeri, barangnya yo gede, regane yo larang, tapi tidak pernah digunakan karena operatornya pada saat itu tidak bisa. Nah, dalam perkembangannya setelah sekian tahun, teknologinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Akhirnya barang kuwi anyar, ora pernah dinggo. Dan akhirnya ya diusulkan penghapusan karena memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Selanjutnya untuk mengusulkan penghapusan diajukan kemana? Nanti usulan penghapusan dengan buat kepadanya Bupati, ceki Kepala BKD, tapi dilewatkan ke Dinas Pendidikan. Biar nanti Dinas Pendidikan yang ngordinir. Untuk penghapusan ini belum semua KIP yang ini kan baru KIP B. Untuk KIP E bisa. Kemarin sebenarnya sudah semua. Jadi yang KIP B peralatan kantor sudah. KIP C gedung bangunan itu juga sudah yang tadi saya ceritakan Glinggangan itu. Kemudian kayaknya ada beberapa, 2 atau 3. Kemudian KIP E, buku-buku itu juga sudah.
KIP D. Ya, napa talut itu kan KIP D, itu sudah. Nah, cuma mungkin juga perlu dipahami lagi. Kemarin ada kejadian di Kalak. Di Kalak itu mengusulkan penghapusan 3 gedung. Saya sampai sana tak hitung gedungnya iki kur telu. Terus saya tanya apakah mau pindah? Katanya tidak. Apakah mau direhab? Tidak. Nah, terus nyapa diusulnya penghapusan. Nah, jadi usulan penghapusan ini tidak terkait langsung dengan pengajuan proposalnya lembaga, misalkan proposal rehab, apa proposal baru, ngoten niku tidak. Jadi harusnya nunggu kepastian itu mau direhab atau dibuat baru diusulkan penghapusan. Ampun diusulnya penghapusan kalau diusulkan penghapusan dulu, bangunan ini kadung timbruk nih, anggaran yang gue bangun rakyatnya. Nah, itu kemarin ada beberapa. Yang ingat saya, Kalak itu bangunan ekor telu diusulnya tiga-tiganya. Kemudian ada yang posisinya sudah berubah. Jadi ada usulannya itu kantor apa gudang. Kemudian setelah dicek itu sudah menjadi perpus. Gudangnya sudah tidak ada. Jadi dulunya mestine loh. Dulunya ada gudang, kemudian dialih fungsi lahannya untuk bangun perpus. Nah, pada saat mau bangun perpus itu gudangnya tidak diusulkan dulu. Sehingga sekarang catatannya itu ada sekolahan, ada perpusnya, masih ada gudang. Sementara gudangnya sudah tidak ada. Nah, kemarin juga diusulkan penghapusan. Akhirnya karena memang sudah tidak ada wujudnya, kita siasati pakai pemusnahan. Tapi niki harusnya usulannya itu ketika pembangunan atau rehabnya itu mau dilakukan. Jadi tahun ini arep oleh perpus. Perpusnya dideleh ning tanah yang sekarang dipakai untuk gudang. Maka gudangnya harus diusulkan penghapusan dulu. Lanjut, saya anget ini ya. Saya akeh. Kalau ada barang yang mau dihapus sama barangnya juga dibawa sebagai barang bukti. Bukan dibawa sebenarnya, tapi ditunjukkan. Jadi proses verifikasi itu tim yang datang ke sekolah, bukan sekolah yang datang ke aset atau dinas pendidikan. Jadi nanti kalau ada usulan dari sekolahan, tim akan mendatangi sekolahan untuk menunjukkan barang yang akan dihapus. Selanjutnya, pengusulan hapus gedung rusak sudah diajukan, tapi belum terrealisasi. Sukodono. Coba nanti diverifikasi. Nanti berkasnya bisa dikirim ke Dignas, dikirim lagi. Tidak harus diganti tanggalnya. Wis pokoknya tanggalnya sing enak itu jenengan usulkan lagi. Siapa tahu kejadiannya koyok yang Kalak. Urung oleh rehab, wis diusulnya penghapusan. Nanti kita cek. Dari Bomo Losari. Yang sudah usul penghapusan lama, kelanjutannya bagaimana? Nah, untuk yang usulan lama ini karena kan lewatnya di Dinas Pendidikan. Jadi untuk berkas yang masuk ke aset, insya Allah seluruhnya sudah kita tindak lanjuti beberapa bulan lalu itu. Nah, terkait apakah ada yang terlewat, itu nanti cross-check-nya dengan Dinas Pendidikan. Tapi yang jelas yang masuk ke kami di BKD itu seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Dari SMP 3 Kebonagung.
Kalau usulan penghapusan belum terrealisasi di tahun ini, apakah harus diusulkan lagi tahun berikutnya? Nggih, sebaiknya diusulkan lagi. Karena saya khawatir nanti dokumennya itu berubah. Jadi pada saat verifikasi kemarin kami juga menemukan ada perubahan usulan. Jadi misalkan ada usulan wireless, ada usulan laptop. Setelah diverifikasi ternyata tidak jadi karena beberapa waktu sebelumnya bisa diperbaiki. Jadi misalkan usul ada beberapa barang termasuk ada wireless. Lalu ngecek mungkin ada selang waktu 3-4 bulan misalkan. Lah selama waktu itu ternyata wirelessnya itu di servis ini kemudian eman-eman tidak dihapus. Maka nanti yang kami hapus adalah yang sesuai dengan berita acara verifikasi. Tidak jadi pun juga boleh. Kalau mau nambah itu usulannya ditambah. Tapi kalau tidak jadi nanti cukup tidak perlu merubah usulan yang sudah ada. Berikutnya, kalau usulan penghapusan sudah beberapa tahun lalu, ya. Kalau barang sudah terlanjur dijual ke grosok, dan niku mengke tanglet Pak Wasis. Oke, untuk yang itu seharusnya tidak dilakukan karena nopo untuk grosok nih itu perlu persetujuan penjualan dari Pak Bupati. Nah, kalau seperti ini kan akhirnya di catatannya masih barangnya sudah tidak ada. Terus duitnya wis mbuh kadung nggo apa? Wayahe harusnya disetor ke Kasda. Jadi malah bingung golek tombokan. Monggo nanti bisa dikonsultasikan langsung. Kalau usulan penghapusan sudah beberapa tahun lalu, bahkan sudah tidak ada karena roboh dan sudah sangat lama dan sudah ganti beberapa pengurus aset dan sampai sekarang belum keluar SK-nya, bagaimana? Jadi Bapak Ibu, untuk menghindari kejadian seperti ini, untuk usulan penghapusan nanti bisa setidaknya tiap tahun. Kok misalkan yang kemarin belum ada tindak lanjut, kene. Nanti belum ada tindak lanjut diusulkan. Suwe-suwe wong dinas pendidikan lah geringsien terus ditindaklanjuti. Bisa kalau nopo melihat dari pengalaman kemarin, insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti. Mungkin ada form khusus tentang penghapusan barang. Ada di Dinas Pendidikan. Tidak khusus sebenarnya, karena itu sudah diumumkan di lampiran Permendagri, di Perbubnya, dan itu sudah diketahui banyak orang. Ndure mau kayak sih. Oh, nggih. Mungkin bisa dibagikan format dokumen penghapusan yang diperlukan apa saja. Nggih. Niki tugasnya Dinas Pendidikan. Catatan form-formnya. Nanti kita share. Termasuk nanti niki yang saya tampilkan di screen
ada beberapa yang nanti bisa kami share terkait dengan aturannya. Nek tambah mumet mboh. Ada Permendagri nomor 9 2016. Kemudian ada peraturan Bupati Pacitan nomor 15 2020. Ini khusus tentang penatausahaan BMD. Kemudian ada Perda pengelolaan BMD. Ya. Seksi tak ora deh. Nah, nanti bisa untuk baca-baca. Di sekolah kami ada gedung di apa Pak? Dialihfungsikan. Apa harus melapor? Dialihfungsikan untuk apa ya? Maksudnya dari ruang kelas jadi perpus. Sebenarnya ada nopo nggih form untuk pengalihan itu atau begini, apakah rekeningnya itu masih sama rekening di inventaris? Kalau sudah berbeda nanti bisa dilakukan reklas. Jadi misalkan gedung sekolah menjadi gedung kantor itu bisa dilakukan reklas. Yang gedung sekolah nanti dihapus, dikeluarkan dari buku inventaris, dicatat lewat penerimaan pihak ketiga itu dengan keterangan reklas menjadi bangunan kantor. Itu bisa. Formnya nanti di Diknas. Bisa. Oke. Dari SDN Sukodono. Di sekolah kami ada gedung perumahan yang sudah rusak berat. Terus untuk mengajukan pemusnahan dan caranya bagaimana? Diusulkan pemindah tanganan. Kalau memang kondisinya itu sudah tidak ada umur ekonomisnya, nanti bisa dilakukan pemusnahan. Jadi cukup nanti bisa dikerja bakti ini dirobohkan, yang penting nanti ada fotonya, ada berita acara bisa. Tapi kalau di secara hitungan nanti ada nilai ekonomisnya, maka dilakukan penjualan. Dan yang bagian ngitung niku apakah masih ada umur ekonomis atau tidak itu dari PU. Jadi kalau yang gedung kami melibatkan PU. Dipindah-pindah. Mohon izin bertanya dari Wonositi. Terkait gedung perpustakaan baik di Dapodik maupun di laporan aset, waktu diperbaiki bersama tim aset dinas, waktu itu keterangan sudah rusak berat. Gedung juga sudah tidak layak dan ambles tanahnya, tapi masih belum ada tindak lanjut. Padahal juga sudah disurvei dinas jauh sebelum masa pandemi. Waktu talut longsor juga sudah disurvei, tapi tetap saja belum ditindaklanjuti. Oke, untuk SD 4 Wonosidi, jadi perlu difahami terkait dengan usulan pembangunan rehab dengan pengelolaan BMD. Jadi kalau dari pihak sekolah tidak mengusulkan penghapusan, dari aset juga tidak bisa menindaklanjuti. Jadi kalau arahnya itu ke rehab atau pembangunan dengan timnya bidang yang bagian bangun-bangun itu nanti memang tidak tersambung dengan yang di aset. Jadi kalau misalkan memang ada yang sudah rusak berat dan itu mau dimusnahkan misalkan atau mau dijual, nanti dibuat laporan pemindah tanganan.
Akeh gitu ya. Ini benar tuh olehku nulis. Ruang lingkupnya itu tidak hanya pada pelaporan. Nah, akhirnya kan pertanyaannya tadi merono-merono. Tapi kita anu yang untuk pelaporan sudah paham. Jadi nanti tinggal cetak saja. Berkenaan dengan mutasi aset tetap lainnya. Jadi dijelaskan juga berkenaan dengan yang mau mengusulkan penghapusan itu kan masuk di aset tetap lainnya. Nah itu berarti untuk mengusulkan itu kita ketika menghilangkan atau memindahkan dari KIP berarti kan melalui mutasi kan? Dan reklas. Masuknya reklas. Yang dikit hilangkan, kemudian dilakukan remunerasi, bebas ke aset lainnya. Kemudian yang selanjutnya masih berkenaan lagi kaitannya dengan penghapusan yang buku. Buku kalau bisa kami tidak ada, ini sudah ada di lembaga kami kemarin di SDN 1 karena bukunya itu karena sudah hancur atau betul saya tahu sendiri karena perpustakaannya juga sudah tidak memungkinkan dan sebagainya itu akhirnya bukunya ada itu juga dari pelosoknya atau dari pihak pindah yang membeli itu sudah harus mengganti. Jadi kebetulan waktu itu bisa disiasati dengan ganti dengan buku lain, apapun itu, KS, hal, ya itu bisa terangkasi dan kita. Usulan kami untuk buku itu alangkah lebih baiknya itu tidak penjualan, tetapi maksudnya adalah pemusnahan saja. Jadi itu biar itu tadi buku itu selain rakyat ya kita menggantikan sekarang bisa saja hilang. Oke. Jadi itu kami mohon berkenaan dengan buku ini untuk pemusnahan. Kemudian agar lebih mudah, ini usulan saja, untuk usulan penghapusan ini misalkan bisa diberi waktu, ya, walaupun itu sebenarnya setiap saat bisa. Namun ketika setiap saat bisa, itu mungkin akan menyulitkan sendiri untuk bagian mereka yang ada di dinas. Nah, alangkah lebih baiknya misalkan diberikan waktu, ya, untuk bulan ini misalkan, atau setiap bulan, atau 3 bulan sekali atau per semester itu sekali dibutuhkan biar lebih mudah untuk rekapitulasinya di dinas ataupun usulannya ke bagian lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, yang pertama terkait dengan aset lainnya. Itu kalau saya sebenarnya lebih mudahnya usulan yang jenengan jangan terlalu mepet dengan akhir tahun, sehingga nanti proses persetujuan pemindah tanganan sampai dengan SK penghapusannya turun itu masih dalam 1 tahun, sehingga tidak perlu dilakukan reklas. Jadi dari aset tetap langsung hilang bisa. Yang penting SK persetujuan dengan SK penghapusan itu dua-duanya ada. Nah, tapi kalau SK persetujuannya muncul di 2022, kemudian sampai 31 Desember SK penghapusannya belum muncul,
maka barang-barang ini harus direklas ke aset lainnya. Begitu. Jadi tidak harus jenengan reklas dulu lagi diusulnya penghapusan. Sebenarnya boleh, tapi tidak harus seperti itu. Kuatir kungu dari luweh repot. Jadi biar di aset tetap saja tidak apa-apa, kemudian diusulkan penghapusan. Ketika dua-duanya muncul, nanti tidak perlu lewat aset lainnya, bisa langsung hapus. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan buku, Yoniku wau kami juga jagani ada yang ngerosok nih sebelum ada SK persetujuan. Nah itu nanti silahkan kami juga membuka komunikasi pada saat verifikasi. Nanti kalau pada saat diverifikasi nanti pihak lembaga bisa meyakinkan bahwa memang bukunya wis entek, itu kami juga insya Allah juga bisa menerima. Di Ngawangan apa Banter ya, sing perpuse itu kayaknya di ujung di pojokan, terus di bawahnya itu tanah kalau tidak salah. Itu memang terlihat bukunya itu pangan rayap, dan itu masih ada beberapa yang masih ada rayapnya, Mas. Nah, selain itu misalkan kok seluruhnya enek 1000 tapi masih ada 100 sampai 200 yang memang terbukti kepangan rayap. Itu juga kami fasilitasi. Jadi kami nggih podo-podo alin jagani. Karena kemarin juga ada sekolahan yang cerita bukune kuwi pernah digrosokne sak pickup paling ngarane. Yang seperti itu juga ada. Makanya kami sama-sama menjaga, di satu sisi kami juga memfasilitasi sekolah ben ora kangelan, tapi di sisi lain kami juga menjaga agar pemerintah daerah ini tidak kebobolan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, periodisasi usulan penghapusan ini sepenuhnya kami serahkan ke Dinas Pendidikan untuk mengatur ritmenya. Jadi di kami itu juga kami tidak membatasi, tapi kami tidak membatasi usulan yang masuk, tapi kami membatasi sampai kapan ini akan kita ajukan untuk SK persetujuannya. Jadi misalkan iki wes rada akeh, karena sementara ini kita ada patokan maksimal 5M untuk satu kali SK. Nanti kalau angkanya sudah sampai 5M ya wis kita hentikan, kita kita ajukan untuk persetujuan. Sementara untuk usulan-usulan yang lain ini tetap masuk, tapi kita pisahkan dengan usulan yang sebelumnya. Nek nunggu kemudian kuwabeh direkap terus esok enek direkap ya ora barbar. Nanti Dinas Pendidikan yang mengatur ritmenya. Ketika misalkan batasannya ini sampai 5M atau targetnya adalah pokoknya terakhir Maret, sing arep usulan terakhir Maret disampaikan. Kalau lewat dari Maret nanti masuk ke periode yang Juni. Ngoten niku nanti Dinas Pendidikan. Karena itu juga nanti melihat kondisi apakah yang diusulkan itu banyak atau tidak. Nek misalnya targetnya Maret, ternyata sampai Maret kur 3 sekolahan yang mengusulkan, wis rapopo ditunggu sisan sampai Juni. Maka yang Maret itu nanti tidak langsung diusulkan ke aset, tapi saya nunggu sampai Juni. Dan ini juga kami mohon dari Dinas Pendidikan komunikasi dengan pihak sekolah, utamanya yang mengusulkan penghapusan. Karena nanti misalkan molor kudune neng Maret kok ternyata sampai Juni, setidaknya sekolah ini juga dikabari bahwa jadwalnya mundur. Itu kita lanjutkan ke pertanyaan chat nih. Saya pengurus barang baru, bagaimana cara mengetahui barang itu sudah diusulkan atau tidak, padahal pengurus barang lama sudah tidak ada. Nah, niki kadang niki kan pengurus barang lama tidak ada. Kadang pengurus barang lamanya itu ada,
Neng ditakoni rada bulet. Nah, jadi napa untuk pengurus barang yang baru yang pertama dilakukan adalah mengecek buku inventarisnya. Buku inventaris dengan barangnya digoleki. Kemudian apabila ada selisih, yuk ditanyakan kepada guru-guru senior yang ada di situ. Iki ning ndi, kadang kan hanya apa Quran deleh neng lemari primpen sehingga tidak terlihat apa sempat dipinjam untuk kegiatan atau yang lain. Jadi yang pertama ngecek buku inventaris. Setelah itu kalau terkait dengan usulan penghapusan nanti bisa cross check juga dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya tidak hanya usulan penghapusan, tapi seluruh laporan yang lalu-lalu itu jenengan bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Karena di kami itu juga masih kadang enek dinas yang nggonku jane ongkone piro, misalkan buku inventarisnya berapa. Apakah yang ada di sekolah atau di OPD itu sudah laporan audited atau belum? Nah, itu juga monggo saling cross check dari lembaga dan Dinas Pendidikan. Selanjutnya di sekolah kami ada set yang salah catat. Informasi pengurus lama salah catat yang seharusnya buku pelajaran. Nggih. Nanti bisa dibuatkan berita acara reklas. Berita acara reklas. Nggih. IB. Ada yang bukan nama, ada yang berkurang, dan ini tadi juga ada yang hanya kosong. Dari enak penjelasan deh. Untuk apa barang di KIP yang berubah nama atau berubah kode rekening ya? Bisa bertambah. Oh, nggih, ya. Nggih, mungkin karena itu laporan yang di sekolah itu sementara dikunci. Karena khawatirnya bergerak lagi itu. Terkait dengan itu nanti saya koordinasi langsung dengan tim IT-nya yang di Bandung. Terkait dengan yang data bergerak.
Yang selisih itu. Enggak. Ya sekali, contohnya laporan itu saya juga berarti tidak di anggaran khusus, tidak di belanja modal semprot apa itu cuma kali 500. Padahal kamu tidak beli itu ketika nanti kemarin di laporan juga kita boleh bikin, kita laporkan dan selalu di keterangan yang saya kasih keterangan bukan di kami. Soalnya kalau nanti ada pemeriksaan, ketika diperiksa tidak ada barangnya. Kalau mungkin nanti berkelanjutan dan berkepanjangan nanti ada unsur penghapusan dan barang itu ada. Iya. Juga ada SD yang beli laptop dan jam modal itu laptopnya satu harga 12 juta. Tapi juga untuk klaim untuk menanya. 12 juta itu keluar di LinkedIn-nya harganya 6 juta tapi jumlah laptopnya 2. seperti itu. Kasus yang di lapangan seperti ini. Nanti untuk aplikasinya diperbaiki biar kita yang di lapangan tidak mungkin yang di dunia juga lebih mudah. Nggih, Pak. Saya yang baru dengar saja ya melu-melu mumet. Laporannya 2021 dengan saya ya kalau mungkin ada nggak sebanyak ini karena kemarin kan yang input kalau 2021 yang dari Sekolah. Dari pengajaran dari 2 yang input dan sekarang di sekolah jadi C kecuali belanja yang digunakan yang bisa kalau kemarin tahun 2021 kita yang di sekolah bisa mungkin kalau ada kesalahan bisa kita edit dan sebagainya ataupun untuk 2022 karena aplikasinya ya kalau kita nanti merubah di aplikasi itu nanti akan sangat mempengaruhi manajemen. Iya. Itu langkahnya bagaimana kalau nanti kalau misal berkepanjangan laporan itu terus muncul terus nanti yang kita juga yang di lapangan ketika nanti ada pemeriksaan ada laptop juga ternyata hanya satu carikan gimana itu. Nggih, Pak, terkait dengan itu karena sangat teknis dan menyangkut database, saya tidak bisa langsung memberi solusi, tapi kami akan ngecek ke penyedia aplikasinya untuk dilakukan perbaikan. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mas. Ini mohon maaf untuk di lembaga di kami juga sama, di saya juga sama. Bisa saja yang perlu dari pengalaman dari laporan yang Kecamatan Banjar ini saya lihat semuanya. Ini sebenarnya laporan-laporan Bapak Ibu yang ada di lembaga itu sebenarnya itu hanya salah di kode rekening saja. Ketika kita cocokkan dengan BAST yang ada di lapangan atau di lembaga itu akan cocok nanti. Misalkan begini, di lembaga itu tertulis, misalkan di LinkedIn tertulis pembelian laptop buat 12 juta sekian. Nah, panjenengan cek nanti di BAST untuk pengadaan 2021 yang harga dengan jumlah barang 2 harganya 12 sekian itu apa? Berarti kan cuma pindah aja rekeningnya sesuai dengan kita kan di sana ada LCD proyek, berarti kita masukkan di kode pemindah perbedaan rekening kemarin ada LCD proyek. Semua saya lihat itu tidak ada yang memang di awal kami sendiri saya tidak orang itu barang ini. Tapi setelah saya cek dengan saya cocokkan dengan BASC, oh ternyata
harga ini, barangnya ini toh. Itu saja dulu. Mak, beda rekening saja. Sebenarnya itu nominal itu saya yakin adalah pembelian aset di lembaga masing-masing. Terima kasih. Oke, kalau Mbak juga punya kecurigaan yang sama. Jadi kemungkinan itu di 2021 itu kan ada yang nambah rekening itu. Kemudian master dari rekening yang di 2021 itu tidak tercopy ke 2022. Di 2022 ada permintaan tambah rekening, kemudian ditambahkan dengan kode yang sama, tapi keterangannya beda. Jadi bisa seperti itu. Kita break sebentar. Salat dulu. Oke. Jam 12 cukup? Cukup nggih. Oke. Bapak Ibu yang di nggih. Dilanjut maksimal jam 1 nggih. Nggih, pertanyaan berikutnya. Jane apik di screen yo. Mungkin aku ra nyawang fotoku dhewe. Pak, Pak. Chatnya kita lanjut Bapak Ibu.
Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, anggota baru ingin tanya, apa ada aplikasi untuk penghapusan barang? Ada. Aplikasinya ada, kemudian kalau usulan penghapusan cenderung nanti bisa pakai manual, Excel, kemudian formatnya juga nanti disiapkan. Berikutnya, mohon pencerahan untuk petugas aset sekolah yang tidak menginput barang, akan tetapi ada tambahan barang, padahal real di sekolah tidak ada barang tersebut. Dan sekolah tidak belanja. Oh, ini tadi sempat dibahas sebelumnya terkait dengan database yang bergerak. Itu nanti kita cek di database-nya. Berikutnya terkait kantin tidak ada perjanjian sewa. Bagaimana ini sudah tidak dipakai lagi? Kalau sudah tidak dipakai, nggih sampun. Berarti kan tidak ada kewajiban. Kalau masih dipakai dan ternyata nanti dari BPK atau inspektorat mewajibkan untuk ada sewa, berarti nanti ada perjanjiannya, ada setoran ke Kasda. Ya, untuk sekolahan yang tanahnya adalah tanah pemerintah daerah. Jadi sementara ini memang salah satu yang dipertimbangkan kemarin, banyak sekolahan utamanya SD yang tanahnya di pemerintah desa. Untuk yang tanah di pemerintah desa tentu pemerintah daerah tidak bisa mengambil sewa atas tanah tersebut, kecuali bangunannya. Kalau bangunannya disediakan oleh sekolah, kita bisa ambil bangunannya. Tapi kalau bangunannya mereka bangun sendiri, kita juga tidak bisa narik sewanya. Terkait usulan penghapusan pelengkapan kantor yang mungkin nilai ekonomisnya kecil, bahkan mungkin tidak ada, seperti mouse jam, dinding, banner, dan lain-lain, bagaimana prosesnya? Secara umum proses pengusulannya sama, hanya perbedaannya ketika itu berupa perlengkapan kantor, nanti SK persetujuannya cukup dari Kepala Dinas Pendidikan, tidak sampai pada persetujuan Bupati. Kemudian yang menentukan ada nilai ekonomis atau tidak nanti diserahkan saja kepada tim. Yang penting jenengan usul, nanti diverifikasi. Kalau tim menyatakan ini enek nilai ekonomisnya, ya berarti masuk penjualan. Kalau tidak ada bisa di pemusnahan. Sudah? Oke, yang di sini cukup? Oke. Terakhir niki ada tambahan dari dinas. Mungkin Pak Engga mau ada tambahan lagi? Oke, Bapak Ibu, dari saya mungkin cukup dari pengantar kemudian diskusi kita, dan monggo apapun kendalanya panjenengan di lapangan agar dikonsultasikan, bisa dikonsultasikan kepada kami baik yang di dinas maupun di bidang aset. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan pada panitia Dinas Pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya untuk Bu Sekretaris Dinas, acara di luar yang lain. Jadi kami menggantikan untuk terkait mungkin closing acara kita hari ini. Dalam tugas napa niki?
ada tugas untuk aset tetap. Tapi kok ora penak disampaikan wis awan